Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi kita akan belajar matematika. Kita masuk pada KPK dan FPP ya anak-anak ya. Kemarin kalian sudah menghafalkan bilangan prima. Apa saja itu bilangan prima dari 1 sampai 100. Harapannya kalian sudah menghafalkan itu semua dan sudah hafal. Jadi nanti ketika masuk di KPK dan FPP kalian sudah bisa lancar. Oke, tapi sebelum kita masuk ke KPK dan FPP, kita akan belajar dulu mengenai faktor dan kelipatan. Faktor dan kelipatan. Apa itu faktor, apa itu kelipatan? Mari kita bahas satu persatu. Faktor adalah bilangan-bilangan yang dapat membagi habis suatu bilangan itu. Jadi faktor adalah bilangan-bilangan yang dapat membagi habis suatu bilangan. Oke, kita akan membahas faktor terlebih dahulu ya. Semisal contoh ada angka 24. Angka berapa? 24. Di sini faktornya berapa? Caranya bagaimana? Caranya mudah, nggak usah bingung. Buat dulu lemari faktor. Nah, 24. 24 itu bisa dibagi berapa? Caranya seperti ini. Bagi dengan angka yang paling kecil. Angka paling kecil berapa? 1. 0 tidak bisa. 1 dimulai dengan angka 1. Ini 24. 24 dibagi 1. Hasilnya berapa? 24. Setelah angka 1, angka berapa? 24 dibagi 2. 12 bagi 2, 12. Setelah itu, bagi 3 bisa tidak? Bisa dibagi 3. 24 dibagi 3 sama dengan 8. Terus setelah 3 angka 4 bisa tidak? 24 dibagi 4. 24 dibagi 4 sama dengan 6. Selanjutnya setelah angka 4, apakah 24 bisa dibagi 5? Tidak bisa. 24 tidak dapat dibagi 5. Setelah 5 angka berapa? Angka 6. Angka 6, 24 dibagi 6 bisa Pak? Dapatnya 4. Ya, dapatnya 4. Tapi ini sudah dituliskan di sini. Jadi, untuk pemfaktorannya sudah cukup. Karena ini 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Jadi, faktor dari 24 adalah atau sama dengan 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Jadi ini yang dinamakan faktor. Faktor itu adalah tadi bilangan-bilangan yang membagi habis suatu bilangan. Intinya bilangan itu bisa dibagi dengan angka berapa, seperti itu. Jadi nggak usah bingung. Pokoknya dibagi terus, urut. Caranya urut tadi. Dari angka 1, angka terkecil. 1, 2, 3, 4 nggak bisa, lewati 5. 5 nggak bisa, lewati 6. Oh, kok di sini udah balik lagi. 6-nya udah ada di sini, 8 ada di sini. Oh, berarti itu sudah terakhir. Jadi tidak perlu dilanjutkan. Jadi sudah dapat dilihat di lemari faktor ini. Seperti itu ya anak-anak ya. Jadi kalau mau mengerjakan tentang pemfaktoran, kalian harus bisa pembagian. Kemarin Pak Erwin sudah bilang berkali-kali, kalian kalau pembagian harus teliti, harus sudah bisa, harus hafal. Kalau yang pembagian kecil itu harus sudah hafal seperti itu. Oke, kita lanjutkan.
Kalau faktor itu ada faktor. Ini faktor 1 saja. Hanya faktor. Ada juga, kita lanjut. Faktor persekutuan. Persekutuan. Kalau ada kata persekutuan berarti ada pengelompokan. Ya, ingat ya. Persekutuan itu artinya apa? Pengelompokan. Misal ada angka faktor persekutuan, pokoknya dibaca dulu soalnya. Kalau faktor dari berarti cuma 1. Kalau faktor persekutuan itu berarti ada 2 bilangan. Misal ada angka 15 dan angka 20. Nah, ada angka 15 dan angka 20. Caranya bagaimana? Kalian harus membuat 2 lemari dulu. Nah, yang satu untuk 15. Kita cari dulu 15. Berapa faktornya? 15 dibagi 1? 15. 15 dibagi 2 bisa tidak? Tidak bisa. Kalau tidak bisa lanjut ke angka 3. Dibagi 3 bisa tidak 15? Oh, 15 dibagi 3 bisa, dapatnya 5. 15 dibagi 4 bisa tidak? Tidak bisa. 15 dibagi 5 bisa, dapatnya berapa? 3. Tapi di sini sudah ada angka 5. Oh, jadi ini sudah mentok, sudah maksimal. Berarti faktor dari 15 adalah 1, 3, 5 dan 15. Oke, kita cari yang 20. Sama caranya. Aduh, lemarinya menceng. Gak apa-apa, yang penting lemarinya kelihatan ya. Oke, yang 20. 20 dibagi berapa? Dibagi 1 dulu jelas. Pasti bisa kalau dibagi 1. Dapatnya 20. Dibagi 2 bisa, dapatnya 10. Terus dibagi berapa lagi? 3 bisa tidak? 3 tidak bisa. Bagi 4 bisa, dapatnya 4 bagi 4, 20 bagi 4 dapatnya 5. Bagi 5 bisa tidak? Bisa, dapatnya 4. Tapi di sini sudah ada angka 5. Berarti ini sudah mentok. Berarti faktor dari 20 adalah 1, 2, 4, 5, 10 dan 20. Nah, dari soal ini kita sudah memfaktorkan 2 bilangan. Ada bilangan 15 dan 20. Nah, terus maksud dari faktor persekutuan bagaimana? Faktor persekutuan itu adalah angka yang sama atau bilangan yang sama pada kedua bilangan ini. Hasil pemfaktoran yang sama dari kedua bilangan tersebut. Berarti pemfaktorannya yang sama yang mana? Yang persekutuannya itu yang mana? Ada angka berapa? Oh, angka 1 ada. 15 ada angka 1, 20 juga ada angka 1. Terus angka berapa lagi? 3 ada enggak? Tidak ada. 2 tidak ada. Oh, angka 5. 5 ada. Ini juga ada. Jadi, faktor persekutuan dari 15 dan 20 adalah 1 dan 5. Jadi faktor persekutuan dari 15 dan 20 adalah 1 dan 5 karena di hasil pemfaktoran 15 ada angka 1, di 20 juga ada angka 1. Hasil pemfaktoran di angka 15 ada 5 juga, di 20 juga ada angka 5. Itulah yang dinamakan persekutuan. Persekutuan artinya apa? Pengelompokan dengan kelompok yang sama. Kalau sama berarti ditulis, kalau tidak ada persamaan berarti tidak usah ditulis. Seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan tentang kelipatan bilangan. Kalau kelipatan itu lebih mudah lagi. Kelipatan itu apa?
kelipatan. Kalau kalian mendengar kata-kata kelipatan berarti berlipat-lipat. Yang awalnya 2 menjadi 4, 4 menjadi 8. Seperti itu. Kalau kelipatan, misal Pak Ari bilang kelipatan 2. Kelipatan 2 itu berapa? Berarti ya 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, dan seterusnya. Kelipatan artinya apa? Kalau kelipatan 2 berarti ditambah 2, ditambah 2, tambah 2, tambah 2. Kalau kelipatan 3 berarti ditambah 3, ditambah 3, ditambah 3, dan ditambah 3. Seperti itu. Di kelipatan juga ada kelipatan satuan dan juga ada kelipatan persekutuan. Ada kelipatan itu ada 2 juga. Yang pertama satuan, yang kedua adalah persekutuan juga. Yang satuan bagaimana? Misal yang satuan ya. Satuan. Kalau yang satuan itu misal ada angka 5. Kelipatan satuan dari 5 berapa? 5-nya ditulis 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, dan seterusnya. Itu kalau yang satuan. Kalau yang persekutuan, ingat tadi persekutuan apa? Persekutuan yaitu ya tadi pengelompokan dari beberapa bilangan. Jadi semisal di sini ada contoh angka 3 dan angka 4. Ada angka 3, ada angka 4. Ya. Kelipatan berarti kita harus mencari kelipatan dari angka 3. Berarti 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, dan seterusnya. Terus kalau 4 berapa? Ya, 4, 8, 12. Terus berapa lagi? 16, 20, 24, dan seterusnya. Coba kita cari persekutuannya mana? Persekutuannya mana yang sama? Angka yang di bilangan 3 ada, di bilangan 4 juga ada. Angka berapa? Kita cari yang sama. Oh, angka 12. Oh, berarti persekutuan dari kelipatan 3 dan 4 adalah 12. Ingat, tapi kalau yang kelipatan, kalian harus memperhatikan soalnya. Biasanya soalnya itu kelipatan, semisal ya, kelipatan 3 dari atau di antara 1 sampai 100. Berarti kalian harus membuat kelipatan itu sampai tidak boleh lebih dari 100. Mendekati 100 tapi tidak boleh melebihi 100. Nanti kalau ada soal, nanti Bapak akan jelaskan kembali. Yang penting kalian sudah paham dan mengerti apa itu persekutuan, apa itu faktor, apa itu kelipatan. Faktor dan kelipatan juga memiliki ada yang satuan, ada juga yang persekutuan. Kalau satuan hanya satu saja yang difaktorkan atau dilipatkan. Kalau persekutuan itu ada 2 atau lebih yang difaktorkan atau yang dilipatkan. Ingat, kalau persekutuan itu adalah pengelompokan, yang mana bilangan 1 dan bilangan 2 atau bilangan yang lainnya itu memiliki kesamaan hasil. Seperti itu ya anak-anak ya. Jadi nanti kalian tak beri tugas untuk mengerjakan latihan-latihan soal. Nanti akan Bapak nilai langsung dan akan Bapak koreksi secara langsung secara Japri ya. Jadi silakan nanti kalian pelajari lagi, kerjakan dengan teliti sebisa kalian. Pak Erwin yakin kalau kalian itu pasti bisa. Seperti itu ya anak-anak ya. Oke, untuk faktor dan kelipatan dapat cukupkan.
Silakan nanti dipahami sepaham-pahamnya ya. Jadi Bapak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.